Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, berkah dalam. Bertemu lagi kita di dalam persekutuan doa Oikumene Surakarta di bulan Januari. Dimanapun kita berada, saya percaya, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua kita dalam keadaan sehat. Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Mari kita mulai, kita siapkan hati kita siapkan tubuh, jiwa dan roh kita untuk kita sembah Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita bersatu di dalam doa untuk kita memulai persekutuan doa Oikumene Surakarta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Di mana kami bisa untuk bersatu di dalam persekutuan doa Oikumene Surakarta. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, hidup kami ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Hidup kami semua ditolong oleh Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat setiap hidup kami, buat setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, buat setiap kesempatan demi kesempatan yang selalu ada dan hadir dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mulai persekutuan doa Oikumene bulan Januari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti, Tuhan sendiri yang berdaulat. Tuhan sendiri yang beracara. Sehingga lewat persekutuan doa ini, hidup kami diubahkan. Lewat persekutuan doa ini, iman kami semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Engkau punya rencana yang indah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengurapi setiap kami. Apapun pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, kami mulai ibadah persekutuan doa Oikumene di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik karena kebaikan Tuhan tidak akan pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami. Karena Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kejadian-Mu dahsyat ajaib. Segala apapun yang terjadi, kami mau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, satu hal yang kita mau percaya, bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Amin. Apapun kondisi kita, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, Dia akan mengangkat naik kehidupan setiap kita. Amin. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan adalah pegangan dalam setiap kehidupan kita. Kemanapun langkah kita pergi, apapun yang kita sentuh dengan tangan kita, ketika firman itu ada dalam kehidupan kita, semua akan menjadi berhasil dan beruntung. Dengan sayap-Mu
ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun kita berada, baik yang di tempat ini ataupun yang di rumah. Mungkin kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi satu hal, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita siapkan hati kita siapkan benih yang terbaik, biar setiap taburan firman Tuhan itu menguatkan setiap hidup kita. Sehingga apapun yang menjadi kondisi kita, firman Tuhan adalah kekuatan dan pegangan hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tengah maha tinggi. ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pemberitaan oleh
Evangelis Dr. Iksantoro, Magister Teologi, waktu dan tempat kami persilahkan. Kita bersyukur boleh dipimpin oleh Tuhan untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Sejak ditemukan wabah baru COVID-19 pada akhir tahun 2019 dan masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 lalu, hingga detik ini dunia masih dirundung pandemi COVID-19 dan kita masih belum berhasil untuk menaklukkannya. Kondisi kesehatan di Indonesia tahun 2022 pun diprediksi masih akan terus didominasi oleh COVID-19. Mengingat munculnya varian baru Omikron yang ditemukan pada Desember 2021 lalu. Dokter spesialis penyakit dalam sekaligus guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahrial Sam, mengatakan bahwa varian baru COVID-19 Omikron ini diperkirakan akan menjadi masalah yang cukup serius di tahun 2022 ini. Kita semua sudah merasakan dampak yang luar biasa dari pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini kita tahu bersama tidak hanya memukul pertumbuhan ekonomi, tapi juga menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dalam skala yang cukup besar di negara Indonesia ini. Kita tahu itu semua. Sejak awal tahun 2021, gelombang penghentian hubungan kerja atau PHK semakin merebak di sejumlah sektor, mulai dari sektor perdagangan, perindustrian, pariwisata, transportasi, semua menjadi atau memperoleh dampak dari pandemi ini. Dalam suasana seperti ini, jangan pernah kita lupa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita yang merupakan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya kita menjadi orang-orang yang optimis dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang optimis menjalani tahun 2022 ini. Apa rahasianya kita agar menjadi orang yang percaya kepada Kristus, selalu optimis dalam menjalani hidup, meskipun mungkin dalam situasi yang sulit seperti yang kita alami sekarang ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima, satu ayat saja. Dan saya mohon izin untuk membacakan kepada kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini saya rasa menjadi kata kunci atau rahasia agar kita, orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selalu optimis, Bapak Ibu, meskipun situasinya mungkin sulit seperti yang kita alami akhir-akhir ini. Percayalah kepada Tuhan, itu kata pertama yang kita boleh pelajari pada saat ini dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima ini. Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, kata percaya ini ada dua, aman dan juga bataks, gitu ya. Sebenarnya kalau diartikan itu mirip-mirip artinya, yaitu percaya. Dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima ini, kata bataks itu ya, itu kalau diartikan, diterjemahkan secara sederhana dalam bahasa kita sehari-hari, itu berarti bersandar pada atau mempercayakan diri kepada. Nah, begitu, itu bataks. Sehingga Bapak Ibu, kalau ayat ini berkata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan separuh hati, bukan setengah hati, tapi segenap full. Gitu ya, percaya kepada Tuhan. Berarti kita mempercayakan hidup kita, mempercayakan diri kita, bersandar pada Tuhan yang kita percayai, yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kata ini yang dipakai di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima tadi.
Jadi ini menjadi kunci bagi kita orang-orang yang sudah percaya Tuhan untuk menghadapi saat-saat yang sulit seperti sekarang ini. Mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Bersandar penuh, gitu ya, full, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh kepada Tuhan. Itu menjadi kunci supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan dalam situasi yang sulit. Jadi biarkan Tuhan yang berkarya. Kalau kita sudah menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja untuk kita, Bapak Ibu. Warren Wiersbe, seorang penulis buku yang cukup terkenal, bukunya banyak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, buku tafsiran-tafsiran Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru. Beliau mengatakan, orang hutan menyembah patung batu dan percaya bahwa patung itu akan menolong dia. Tapi orang itu tidak pernah mendapatkan pertolongan dari patung yang dipuja itu. Bapak Ibu, tidak peduli seberapa besar iman seseorang, jika tidak ditujukan kepada sasaran yang benar, sekali lagi, seberapa besar iman seseorang, kalau tidak ditujukan kepada sasaran yang benar, maka iman itu tidak akan memperoleh apa-apa. Seperti orang hutan tadi, mempercayakan sesuatu, mempercayakan hidupnya kepada batu, tapi tidak pernah mendapatkan pertolongan, karena sasarannya kurang tepat. Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan, kita mempercayakan sasaran kita jelas, kepada siapa kita beriman, kepada siapa kita mempercayakan sepenuh hidup kita, kepada pribadi Tuhan pencipta langit dan bumi, juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sasarannya udah tepat, pribadi yang kita sembah udah benar. Itu berarti Bapak Ibu, kalau kita mempercayakan segala sesuatunya kepada kita, sudah pasti kita akan memperoleh sesuatu yang benar dari pribadi itu, yaitu Tuhan Yesus. Ini Bapak Ibu, saya pikir rahasia supaya kita selalu optimis dalam menjalani hidup kita di tahun yang bisa saja sulit seperti ini. Tapi kita punya Tuhan, mari kita belajar mempercayai Dia dengan segenap hati. Dan kata yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu ya, itu kebalikannya. Kalau yang pertama tadi percayalah kepada Tuhan, nah ini lalu kemudian dibandingkan dengan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau saya artikan dalam bahasa aslinya itu dalam bahasa saya, dalam bahasa kita, jangan bersandar kepada pengertian sendiri, itu berarti jangan mencondongkan diri. Saya memiliki ilustrasi ya seperti ini. Jadi ini misalnya ada penggaris seperti ini. Ini ada penggaris seperti ini. Ini umpamanya kita ada di sini. Lalu di ujung sini katakan ini Tuhan, gitu ya. Lalu di sini pengertianmu sendiri. Jadi tadi saya memberikan arti jangan bersandar kepada pengertian sendiri itu berarti mencondongkan diri. Jadi kita lebih condong ya gitu ya. Lebih condong kepada pengertian kita sendiri gitu. Mempercayai diri kita sendiri. Gitu ya. Saya gambarkan seperti ini Tuhan, ini pengertian kita gitu ya atau kita. Nah, kalau kita mencondongkan diri, begitu ya. Ini mencondongkan diri kepada pengertian kita sendiri, begini. Maka kita akan semakin jauh dari sudut yang sini Tuhan tadi. Jadi semakin kita mencondongkan diri kepada diri kita sendiri, semakin dalam, semakin jauh. Kita mencondongkan diri kepada diri sendiri, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan, dan semakin jauh daripada Tuhan. Dan sebagai akibatnya apa Bapak Ibu? Kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Karena kita semakin condong. Itu artinya kalau kita semakin condong kepada pengertian sendiri, kita semakin jauh meninggalkan Tuhan. Semakin jauh, dan semakin jauh meninggalkan Tuhan. Dan akibatnya apa Bapak Ibu? Kita tidak akan pernah mendapatkan mujizat. Tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar. Tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari pribadi yang sebenarnya, saya katakan sebenarnya ya, sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang
hidup di dalam aku. Jadi saya katakan sebenarnya Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita, bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Artinya sebenarnya dia siap untuk menolong kita, begitu. Tetapi kalau kita lebih condong kepada diri kita sendiri, pengertian kita sendiri, maka itu artinya kita semakin jauh tidak mengandalkan dia, tidak mempercayai dia, bahkan mendiamkan Tuhan yang sebenarnya ada bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar kita menaruh percaya kepada Tuhan yang sudah tinggal hidup dalam hidup kita, sebenarnya sebesar itulah juga Tuhan akan menolong kita. Optimislah dalam menjalani hidup ini, karena kita tidak pernah sendiri, Bapak Ibu. Tuhan akan menolong kita. Tuhan adalah Allah yang Immanuel, Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Percayalah Bapak Ibu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Inilah kuncinya supaya kita bisa optimis dalam menjalani hidup, terutama di tahun baru, tahun 2022. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan mengingatkan kami, bahwa kami orang-orang yang percaya Engkau, kami mempercayai Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami tidak berjalan sendiri dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan hidup yang diramalkan oleh orang-orang akan semakin sulit. Tetapi kami mau belajar optimis ya Tuhan, apalagi Tuhan tinggal bersama-sama dengan kami. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami mendiamkan Engkau. Ampuni kalau kami selama ini mungkin menyandarkan kepada pengertian kami sendiri. Kami bergantung kepada diri kami sendiri, kemampuan kami sendiri. Dan kami melupakan bahwa sesungguhnya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hari ini ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami menggantungkan hidup kami, menyandarkan hidup kami, mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sehingga kami akan menemukan jalan keluar untuk setiap keputusan, setiap permasalahan, pergumulan-pergumulan kami yang sulit itu. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami dapat lalui tahun 2022 ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana hidup kita harus penuh dengan optimis, karena Tuhan beserta dengan kita. Kita berdoa, syafaat bagi bangsa dan negara, bangsa kita, bangsa Indonesia, mari kita bawa di dalam doa, supaya berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah, dan perlindungan Tuhan nyata bagi bangsa kita ini. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, pada saat ini ya Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu, taburan rohani yang begitu luar biasa. Biarlah terus kami membangun hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan, melalui persekutuan kami dengan Tuhan. Kami boleh optimis dalam menjalani kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Tuhan dengan Wakil Presiden, para menteri, demikian juga para gubernur, para wali kota, demikian juga para bupati ya Tuhan, sampai kepada kecamatan, sampai kepada tingkat RT, RW, kelurahan ya Tuhan. Kami bawa di dalam tangan-Mu Tuhan, kasihanilah negara kami, berkatilah negara kami, bangsa kami ini ya Tuhan, baik secara ekonomi, Engkau menjauhkan segala sakit, penyakit, segala pandemi ya Tuhan. Kami tahu bahwa kuasa Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menghormati dan meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah semuanya Tuhan atas pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, bagi kesejahteraan kota kami, kota Surakarta juga Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Demikian juga pengurus Oikumene Tuhan, berkati Oikumenenya Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah kota kami. Engkau juga memberkati TATP, krunya Tuhan dan semua yang ambil bagian di dalamnya, termasuk Pak Budianto ya Tuhan.
Berkati TATP-nya Tuhan. Semakin hari semakin maju Tuhan. Semakin diberkati oleh Tuhan. Sehingga melaluinya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kami pada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tiba di pengunjung acara. Satu hal, seberapa besar iman kita, kalau sasaran itu tidak tepat, maka sia-sialah iman kita. Oleh karena itu, percaya dan yakin kita punya Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah Immanuel, Allah El Shaddai dalam kehidupan setiap kita. Kita pujikan, tak usah kau takut, tak usah kau cemas, karena Tuhan yang menjaga setiap kehidupan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Doa penutup dan doa berkat, waktu dan tempat kami perserahkan kepada Bapak Evangelis Dr. Jimmy Sanger. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ibu bapak saudara yang berbahagia dimanapun berada, betapa kita berbahagia bertemu di Ekumene bulan Januari 2022. Kita percaya berkat Tuhan ada di sepanjang tahun yang akan kita lalui. Untuk kita arahkan hati kita kepada Dia dan kita boleh menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa,
dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati kita dimanapun berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk pertemuan persekutuan Oikumene malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun berada. Berkah dalam. Shalom.